Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran melalui bermain. Nah, tugas ini guna untuk memenuhi mata kuliah bermain dan permainan anak. Dengan dosen pengampu, Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD dan Bapak Ahmad Afandi MPDI. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Safa Aliyah Rosalina, NIM akhir 5042, Ayu Luhing Prihatin, NIM akhir 5080, Safira Nur Alivia, NIM akhir 5123, Sylvia Nur Fitriana, NIM akhir 5132. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, strategi bermain anak. A. Konsep bermain. Bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak usia dini. Masyito berpendapat bahwa melalui bermain, anak-anak dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi seperti motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup. Dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan bermain, anak dapat melakukan koordinasi otot kasar. Dengan bermain, anak dapat berlatih menggunakan kemampuan kognitifnya untuk memecahkan masalah. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Melalui kegiatan bermain, anak dapat meningkatkan kepekaan emosinya dengan cara mengenakan bermacam perasaan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Dan melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya seperti membina hubungan dengan teman yang lainnya. B. Fungsi bermain pada anak usia dini. Fungsi bermain bagi anak, menurut Slamet, menyatakan bahwa pada hakikatnya semua anak suka bermain. Hanya anak-anak yang tidak enak badan yang tidak suka bermain, baik sendiri atau dengan teman sebayanya, maupun orang yang lebih dewasa. Para ahli PAUD menentukan bahwa bermain merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana esensi bermain harus menjadi jiwa dari setiap kegiatan pembelajaran anak usia dini. Terdapat 8 fungsi bermain bagi anak menurut Hartke, Frank, dan Goldenson dalam Moslikaton dalam buku Strategi Pembelajaran TK, yaitu yang pertama, untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua, untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang nyata. Yang keempat, untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul kaleng. Yang kelima, untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima. Yang keenam, untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan. Yang ketujuh, mencerminkan pertumbuhan. Misalnya semakin bertambah tinggi tubuhnya, maka semakin gemuk badannya. Yang kedelapan, untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah seperti menghias ruangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bermain bagi anak usia dini merupakan menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Untuk yang selanjutnya, klasifikasi kegiatan bermain pada anak usia dini. Menurut Masyito, ada beberapa penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan anak usia dini, yaitu yang pertama, penggolongan kegiatan bermain sesuai dengan dimensi perkembangan sosial anak. A. Bermain secara soliter, yaitu anak bermain sendiri atau juga dapat dibantu oleh guru. B. Bermain secara paralel, yaitu anak bermain sendiri secara berdampingan. Jadi anak tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain. C. Bermain asosiatif. Bisa terjadi apabila anak bermain bersama kelompoknya, misalnya menepuk-nepuk air beramai-ramai. D. Bermain secara kooperatif. Terjadi apabila anak secara aktif menggalang hubungan dengan anak-anak lain untuk membicarakan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan bermain.
Yang kedua, kegiatan bermain berdasarkan kegemaran anak, yaitu yang A, bermain bebas dan spontan, merupakan kegiatan bermain yang tidak memiliki peraturan dan aturan main. Yang B, bermain pura-pura, merupakan bermain yang menggunakan daya khayal, yaitu dengan memakai bahasa berpura-pura, bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu, atau orang tertentu dalam dunia nyata tidak dilakukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Silvia Nurfitriana dengan NIM 2002 10 205 132. Yang selanjutnya adalah penerapan beragam strategi bermain anak. Dalam menerapkan bermain dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini, perlu mengetahui prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Berkaitan dengan hal itu, Masito DKK menerangkan tentang prosedur penerapan pembelajaran melalui bermain, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan tema kegiatan bermain. Tujuan kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah untuk meningkatkan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak usia dini, baik perkembangan motorik, kognitif, bahasa, kreatif, emosi, dan juga sosial. Kegiatan bermain akan memberikan hasil yang optimal apabila kegiatan itu dirancang dengan seksama dan secara kebetulan, tidak secara kebetulan. Yang kedua adalah menentukan jenis kegiatan bermain. Setelah menentukan tujuan dan tema bermain, selanjutnya ditentukan jenis kegiatan bermain yang cocok dengan tujuan dan tema tersebut. Jenis kegiatan bermain yang dipilih adalah bermain kreatif dengan menggunakan media pasir. Kegiatan bermain kreatif ini dilaksanakan secara bergiliran. Setiap sesi hanya melibatkan maksimal 5 orang anak. Sisanya melakukan kegiatan lain di bawah pengawasan pendidik lainnya. Yang ketiga yaitu menentukan tempat dan ruang bermain. Tempat dan ruang bermain dapat dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Untuk kegiatan bermain dalam rangka mengembangkan kemampuan kreatif, sebagaimana ditentukan dalam tujuan dan tema yang dipilih, yaitu kegiatan bermain kreatif membangun istana pasir, maka kegiatan bermain tersebut cocok apabila dilakukan di area pasir yang terdapat di luar ruangan kelas. Yang keempat yaitu menentukan bahan dan peralatan bermain. Sebelum melakukan kegiatan bermain, bermacam-macam bahan dan peralatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perlu dipersiapkan terlebih dahulu secara lengkap dan matang. Selama melakukan kegiatan bermain, guru tidak lagi mencari bahan atau perlengkapan yang belum tersedia agar kegiatan bermain berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Yang kelima yaitu menentukan urutan langkah bermain. Di sini dijelaskan sebelum menentukan urutan langkah bermain sesuai jenis bermain yang sudah ditetapkan yaitu bermain kreatif, membangun istana pasir misalnya, maka perlu ditetapkan pula kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak terlebih anak-anak yang terlibat dalam permainan ini, seperti siapa yang akan membangun istana, membangun menara, ataupun benteng dan jembatan. Selanjutnya, setelah mengetahui beberapa langkah tersebut, hasil pelaksanaan kegiatan bermain merupakan masukan bagi pendidik untuk mengadakan perbaikan dan pengembangan rancangan bermain yang telah disusun. Setelah mengetahui prosedur atau langkah yang harus ditempuh, penerapan strategi pembelajaran melalui bermain
Fasilitator juga harus mengetahui tentang alat dan cara untuk mengevaluasi hasil pembelajaran anak tersebut. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan gambaran atau deskripsi pertumbuhan dan perkembangan anak didik yang diperoleh dengan menggunakan alat dan cara penilaian serta rangkaian prosedur. Dalam melaksanakan evaluasi, alat dan cara yang dapat digunakan antara lain menurut Depdiknas 2005. Yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu cara mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Yang kedua adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan tentang sikap dan perilaku anak secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga adalah percakapan. Percakapan yang dilakukan untuk mendapat informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal. Yang keempat yaitu penugasan, yang merupakan cara penilaian dapat informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal. Yang keempat yaitu penugasan, yang merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Yang kelima, unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Dan yang keenam yaitu hasil karya. Hasil karya di sini adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau dari karya seni. Jadi kesimpulannya dari penerapan beragam permainan ini yaitu dalam rancangan kegiatan bermain meliputi penentuan tujuan, tema, kegiatan bermain, macam kegiatan bermain, tempat dan ruang bermain, bahan dan peralatan bermain, dan urutan langkah bermain. Menentukan jenis kegiatan bermain yang akan dipilih sangat tergantung kepada tujuan dan tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan jenis kegiatan bermain diikuti dengan jumlah peserta kegiatan bermain. Selanjutnya ditentukan tempat dan ruang bermain yang akan digunakan. Hal ini sepenuhnya tergantung oleh jenis permainan yang akan dipilih. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas oleh saya sendiri, Ayu Luhing Prihatin, NIM akhir 5080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran anak. Pelaksanaan pembelajaran ini merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan. Nah, pada tahap inilah materi yang menjadi tujuan pendidikan disampaikan atau diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran perlu dirancang dan diformat dengan sebaik-baiknya supaya apa yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat terserap dan dipahami dengan mudah serta memperoleh hasil yang maksimal. Nah, istilah pembelajaran sendiri itu berasal dari kata belajar, yaitu suatu kegiatan atau suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman, memperoleh pengetahuan, keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan kepribadian. Nah, pengertian ini lebih menuju kepada perubahan individu seseorang, baik menyangkut ilmu pengetahuan maupun berkaitan dengan sikap atau kepribadian dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, melalui pembelajaran diharapkan ilmu akan bertambah, keterampilan meningkat, dan dapat membentuk akhlak mulia di setiap individu. Nah, untuk selanjutnya, pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, makna pembelajaran diambil dari kata ajar,
yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Dengan kata lain, pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Nah, menurut Suyadi, bahwa pembelajaran anak usia dini ini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi atau konten dalam proses belajar. Nah, selain itu, Yulani Nurani Sujiono mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya mengembangkan kurikulum secara konkret yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain dan diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki seorang anak. Nah, selain itu Novan Ardiwiani dan Barnawi itu mengungkapkan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada anak usia dini yang disesuaikan dengan tingkat usia anak. Artinya, pembelajaran harus diminati kemampuan yang diharapkan dapat dicapai serta kegiatan belajar dapat menantang peserta didik untuk dilakukan sesuai usia anak. Nah, dari pembelajaran yang dimaksud tadi itu supaya anak usia dini ini memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan pembelajaran pula diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku dalam peserta didik. Dapat berubah perilaku menjadi yang lebih baik. Nah, menurut beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran apabila terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik, serta diikuti dengan sumber belajar yang memadai yang terdapat dalam lingkungan belajar, sehingga terjadi perubahan perilaku-perilaku tertentu. Interaksi-interaksi ini dapat dilakukan dalam bentuk apapun sesuai dengan kehendak dan kesepakatan antara peserta didik dan pendidik. Untuk pendidik anak usia dini, tentu interaksi pembelajaran harus dibuat menyenangkan dan disukai oleh anak. Sebab jika interaksi pembelajaran monoton dan membosankan, anak-anak tidak memiliki semangat dalam proses pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran anak usia dini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Safira Nuralivia dengan NIM 200210205-123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan membahas materi tentang cara anak belajar. Menurut ahli pendidikan, Neil Fleming menggambarkan 4 cara anak belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada write or write, atau bisa disebut dengan baca ataupun tulis, dan kinestetis. Yang pertama ada visual. Visual di sini dimaksudkan adalah anak belajar melalui penglihatan. Dengan visual diharapkan dapat membantu anak belajar dengan maksimal melalui gambar, foto, dan infografis. Pada visual cenderung unggul dalam bidang seni, fotografi, dan film. Saat anak menggambar akan bereksperimen dengan berbagai macam warna. Ketika anak diminta membayangkan bentuk atau benda maupun gambar peta konsep dan diagram untuk menjelaskan situasi. Pembelajaran visual dapat dilakukan dengan baik. Visualisasi anak dapat bekerja dengan baik dan dapat menggambarkan sesuatu yang ada di dalam pikiran anak. Contoh ide dalam pembelajaran ini seperti menggambar atau dengan menggunakan media gambar sama yang sudah dijelaskan di awal.
seperti diagram sederhana atau kartun untuk menunjukkan cara berperilaku yang baik kepada anak. Mendorong mereka membuat gambar untuk menunjukkan emosi, menggambar visual untuk membentuk anak agar merasa lebih tenang. Yang kedua ada auditory. Auditory di sini adalah anak belajar melalui pendengaran. Anak mampu merespon dengan baik ketika mendengar orang lain ataupun lawan bicara. Seperti anak dapat merespon ketika sedang pelajaran apapun yang berkaitan dengan musik. Pada pembelajaran ini, anak akan cenderung unggul pada bernyanyi dan memainkan instrumen serta bereaksi dengan emosi yang kuat terhadap musik. Seperti ketika anak diminta untuk bernyanyi. Pembelajaran auditory berhasil dengan baik ketika diminta menggunakan suara dalam tugas, seperti membuat jembatan keledai atau rima. Contoh sederhana dalam pembelajaran ini adalah membuat lagu gerakan cuci tangan, seperti berikut. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya, di air mengalir ke seluruh bagian, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku jari, buku jari, jempol pergelangan, ayo semua kita cuci tangan. Nah, pengenalan lagu kepada anak diharapkan untuk memudahkan anak dalam mengingat kegiatan. Selanjutnya, yang ketiga ada read or write atau membaca dan tulis. Pembelajaran baca atau tulis ini paling cocok dengan pembelajaran kata-kata. Pembelajaran ini mempunyai kecintaan besar terhadap membaca dan menulis banyak catatan, yang mana anak diharapkan dapat mahir dengan kata-kata. Nah, pembelajaran ini dikatakan berhasil jika anak diminta membaca atau menulis sesuatu dapat melakukan dengan baik. Contoh ide dalam pembelajaran ini adalah mengusulkan kepada anak untuk membuat buku harian. Dapat meminta anak untuk memilih buku yang diinginkan dan melatih anak untuk belajar menulis. Atau dengan memberikan anak menulis buku catatan atau pesan yang spesial untuk teman sebaya ataupun guru ataupun itu orang tuanya. Yang keempat ada pembelajaran kinestetis. Pembelajaran ini melalui sentuhan melakukan sesuatu dan bergerak. Pada pembelajaran ini dominan pada praktek langsung daripada membaca. Pada pembelajaran ini biasanya anak akan unggul dalam bidang olahraga dan teknik serta anak akan aktif bergerak. Anak akan membuat model pembelajarannya sendiri. Dapat dikatakan berhasil dengan baik ketika anak dibiarkan melakukan gerakan yang mereka butuhkan. Gerakan isyarat juga menjadi bagian dari pembelajaran ini. Contoh dalam pembelajaran ini adalah bermain peran. Diharapkan anak dapat merespon dengan cara yang berbeda. Dengan bermain peran diharapkan dapat mendorong anak untuk lebih mengeksplor apa yang ada di dalam pikirannya. Maka, dapat disimpulkan, melalui kegiatan bermain, anak dapat melakukan koordinasi otot kasar. Dengan bermain, anak juga dapat berlatih menggunakan kemampuan kognitifnya. Untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.